Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya di Faizi Channel. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan barang servis berupa kipas angin. Ini kendalanya mati total teman-teman. Jadi nanti kita akan coba perbaiki, kita coba colokkan dulu. Kita coba hidupkan. Ini tidak mau berputar ya teman-teman. Lampunya hidup teman-teman, itu berkedip. Nah, itu ada kedipan lampu, berarti menandakan setrumnya masuk teman-teman. Jadi kita akan coba perbaiki kipas angin ini dengan dua cara teman-teman. Jadi buat kalian yang bukan tukang servis nanti bisa ikuti cara ini. Cara yang pertama, saya akan coba cek kerusakannya menggunakan multimeter digital. Saya punyanya seperti ini teman-teman. Nah, cara kedua nanti saya akan buat tutorial untuk menganalisis kerusakan kipas angin tanpa menggunakan alat multimeter seperti ini teman-teman, karena tidak semua orang punya alat seperti ini kecuali tukang servis ya teman-teman. Langsung saja kita akan coba perbaiki. Kita akan coba buka keranjang ini dulu teman-teman. Ini sudah tidak ada karet untuk keranjangnya, ini sudah pakai kawat ya teman-teman. Jadi kita akan coba buka dulu. Ini sudah saya buka ya teman-teman, jadi keranjangnya. Nah, setelah itu tahap kedua, kita buka pengunci ini. Untuk cara bukanya ini searah jarum jam teman-teman. Kita akan coba buka dulu. Nah, ini bukanya ke searah jarum jam seperti ini teman-teman. Nanti kalau pasangnya kita berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah terbuka kita tinggal tarik ini. Ini agak keras. Kita langsung tarik ini untuk baling-balingnya. Nah, ini tinggal ditarik ya teman-teman. Sudah kebuka, maka ini kita harus buka dulu penguncinya. Cara bukanya beda sama pengunci baling-baling yang tadi teman-teman. Kalau yang tadi bukanya searah jarum jam, kalau ini berlawanan arah jarum jam teman-teman. Kita bukanya ke arah kiri seperti ini teman-teman. Setelah ini dibuka, kita tarik keranjangnya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, untuk memudahkan penyervisan, kita buka dulu baut yang ada di sini teman-teman. Nah, ini dua baut kita buka dulu ya. Ini setelah terbuka ya teman-teman. Nah, setelah saya tarik jadinya seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita harus buka ini dulu teman-teman. Kita cek ini dulu. Kita buka, kita congkel teman-teman. Kalau ini masih kekunci, kita harus buka kuncinya teman-teman. Cara bukanya seperti ini. Nah, untuk cara bukanya pengunci ini saya ada alat seperti ini teman-teman. Kalian bisa pakai gunting. Kita masukkan dulu. Ini di sini, kita congkel ke atas. Nah, ini kita dorong teman-teman. Yang ini kita dorong ke belakang. Bentar. Nah, seperti itu. Ini penguncinya sudah kebuka ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama pada semua pengunci teman-teman. Nah, setelah terbuka semua teman-teman, kalian tinggal tarik ini. Nah, seperti itu. Ini sudah terbuka ya teman-teman. Jadi ini penutup kipasnya, ini sudah terbuka. Nah, untuk memudahkan kalian buka ini, kita pakai obeng plus ya teman-teman. Karena di dalamnya ada bautnya, kita buka dulu bautnya. Nah, itu teman-teman, seperti itu. Nah, setelah ini terbuka, kita tinggal tarik teman-teman. Nah, ini untuk dinamo kipasnya sudah terbuka teman-teman. Kita bisa melaksanakan pengecekan. Nah, untuk kipas yang model seperti ini teman-teman, ini untuk kapasitornya ada biasanya yang hitam. Itu setiap kipas tidak sama teman-teman. Ada yang sama, ada yang enggak. Nah, ini kebetulan kapasitornya ada di dalam sini teman-teman. Jadi dia ada di dalam wadahnya ini. Kalau kipas biasanya itu ada di sini teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini adalah baut untuk kapasitor teman-teman. Nah, mungkin kipas kalian itu kapasitornya ada di sebelah sini teman-teman.
Nah, seperti itu. Kita akan coba servis ini, kita cek kerusakannya, bagaimana tahapan-tahapan untuk pengecekan kerusakan. Nah, yang pertama yang perlu kalian cek teman-teman, asnya ini teman-teman. Nah, as ini harus longgar. Nah, kalau as ini seret teman-teman, tidak bisa muter seperti ini, nah, ada kemungkinan kipas kalian itu kerusakannya pada asnya ini teman-teman, jadi kotor. Nah, tinggal dikasih pelumas, sudah beres teman-teman. Nanti saya akan beri tutorialnya untuk cara memberikan pelumasnya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, karena ini keadaannya bisa muter teman-teman, lancar. Nah, maka pasti ada kerusakan yang lain teman-teman. Nah, kita cek nanti di dalam sini teman-teman, di perkabelan ya teman-teman. Nah, ini penampakannya yang sudah dibuka ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini kapasitornya teman-teman. Ini jalur kapasitornya. Nah, ini perkabelan-perkabelannya teman-teman. Jadi kita akan coba cek perkabelan ini dulu menggunakan alat multimeter ini. Nah, untuk cara pengecekan kabelnya teman-teman, kita akan cek mulai dari colokan ini teman-teman. Nah, kita putar dulu ini ke arah dioda teman-teman, hambatannya. Kita cek dulu kalibrasi seperti ini. Nah, itu hidup ya teman-teman. Nah, cek untuk caranya, kita tempelkan ini ke satu kaki yang di sini. Nah, yang sebelah sini nanti kita akan cari jalurnya teman-teman. Nah, ini jalur. Nah, ini jalur yang pertama, masuknya ke sini. Dan ini adalah jalur yang kedua. Nah, nyambungnya ke jalur kapasitor. Yang model seperti ini ya teman-teman. Kalau model biasa, yang satunya ini nyambungnya ke kabel warna hitam biasanya. Nah, kabel yang ini teman-teman, kabel warna hitam. Jadi sama saja, hanya tempatnya yang berbeda teman-teman. Nah, kita akan cek, kita akan coba. Nah, ini kita satu tempel di sini, satunya kita akan tempel di sini teman-teman. Nah, ini tidak hidup, berarti kita akan coba satunya. Nah, itu hidup ya teman-teman, berarti kabel yang satu nyambung. Kita akan coba pada kabel yang satunya, berarti yang satunya di sini teman-teman, di jalur ini. Nah, itu nyambung ya teman-teman. Jadi untuk perkabelan colokan ini tidak ada masalah. Setelah itu kita akan coba cek pada saklar dulu ya teman-teman. Kita akan cek pada saklar. Ini untuk speed 1, 2, 3. Nah, cara ceknya seperti ini teman-teman. Kita pencet dulu untuk speed satunya. Seperti itu. Nah, ini kita taruh di sini, jalur yang setrum yang tadi teman-teman. Kita akan cek pada, nah itu menunjukkan angka, berarti hidup teman-teman. Berarti speed satunya ini bagus untuk saklarnya. Kita coba speed 2-nya. Speed 2-nya juga hidup. Kita coba speed 3-nya teman-teman. Nah, untuk speed 3-nya juga hidup, berarti untuk saklarnya ini normal. Nah, ada kemungkinan kerusakannya ada pada dinamo teman-teman. Jadi ada pada dinamo kipas angin. Kita akan coba cek jalur kapasitornya teman-teman. Nah, kita buka dulu untuk kapasitornya. Ini ada bautnya ya teman-teman. Kita buka dulu agar memudahkan untuk pengecekan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk kipas angin ini kabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel ya teman-teman. Jadi yang mana jalur kapasitor? Nah, ini untuk kalian yang punya kipas yang sama kayak gini, kabelnya 5. Nah, untuk jalur
yang hitam ini untuk ke setrum ya teman-teman, untuk kecolokan. Yang merah ini speed 3, yang biru ini speed 1, dan yang putih ini speed 2. Nah, yang jalur kapasitor yang kuning ini teman-teman. Nah, itu. Ini nyambungnya ke kapasitor yang kuning. Sedangkan yang hitam ini nyambungnya ke kapasitor yang satunya, kaki yang satunya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang hitam ini juga nyambung pada colokan setrum. Nah, yang satu ini. Nah, untuk kabel merah ini kabel untuk jalur lampu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Untuk kalian yang agar tidak kerepotan, kalian bisa potong di sini kabelnya untuk melakukan pengecekan, atau tanpa dipotong tidak masalah teman-teman. Kalau ingin mengganti kapasitor, usahakan kalian potong, disisakan ya teman-teman, agar warna kabelnya itu tetap kelihatan. Seperti itu. Nah, kita akan cek jalur kapasitor ini teman-teman. Kalau jalur kapasitor ini masih bagus, berarti dinamo ini masih bisa diperbaiki ya teman-teman. Kita akan cek. Untuk cara pengecekannya sama teman-teman. Kita ini tetap ke skala dioda. Setelah itu kita akan tempelkan di sini. Ini kabel untuk kapasitor ya teman-teman. Setelah itu satunya kita tempelkan di sebelah sini teman-teman. Nah, itu menunjukkan angka teman-teman. Berarti dinamo ini masih bisa dipakai teman-teman, masih bisa diperbaiki. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan cek lagi. Ini untuk kabel hitam teman-teman. Sebentar, saya potong dulu untuk perkabelannya agar memudahkan. Nah, ini untuk perkabelannya ya teman-teman. Nah, jadi kipas angin itu yang kapasitornya ada di dalam, ada di sini teman-teman, kayak tadi. Itu kabelnya pasti ada 5 ya teman-teman. Nah, kalau kapasitor ada di mesin di atas di sini, kalian pas buka langsung ketemu dengan kapasitor yang seperti ini. Itu di sini kabelnya pasti cuma 4 teman-teman. Jadi yang kuning ini enggak ada. Nah, jadi yang kuning itu jalur kapasitor teman-teman. Nah, kita akan coba cek. Untuk cara pengecekannya, nah, kabel yang hitam ini untuk kabel setrum teman-teman. Yang kuning ini untuk jalur kapasitor. Yang biru saya taruh sini seperti itu. Yang biru ini speed 1, yang kuning speed 2, yang merah ini speed 3 teman-teman. Untuk cara pengecekannya seperti ini. Kita akan coba tempelkan di sini dulu, kita kesampingkan dulu. Kita ambil yang jalur kapasitor sama setrum. Nah, untuk yang satu kita tampilkan di sini, yang satunya lagi kita tempelkan di jalur kapasitor. Nah, itu masih nyambung, berarti kipas ini masih hidup teman-teman, masih bisa diperbaiki. Kapasitor sudah hidup. Kita akan cek perkabelan yang lain. Kapasitornya kita kesampingkan dulu. Kita akan cek kabel speednya teman-teman. Tetap kita berpatokan pada yang warna hitam. Nah, kita untuk ini taruh di warna hitam. Bolak-balik tidak masalah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan cek pada speed 1 dulu. Ini di hitam, ini di speed 1. Perhatikan termometer bergerak, berarti menunjukkan speed 1 ini hidup teman-teman. Kita akan cek di speed 2 warna putih. Nah, multimeter juga bergerak teman-teman. Nah, di yang merah kita cek. Nah, jadi bisa dipastikan dinamo ini masih bagus teman-teman. Jadi masih bisa dipakai. Berarti ada ada kerusakannya itu. Nah, di sini enak motornya. Ini juga tidak oblak ya teman-teman. Berarti kerusakannya ada di kapasitor teman-teman. Sebenarnya harus tinggal ganti kapasitor, itu sudah bisa dipastikan bisa berputar kembali. Nah, kalau avometer model seperti ini teman-teman, kita bisa cek kapasitor. Kita buka yang merah ini, kita letakkan di ampere di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita putar ini selektornya ke ini, ke farad ini teman-teman. Karena ini angkanya di 1,2 mikrofarad, maka kita taruh angkanya di 2 mikrofarad saja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jika 2, lebih maka ditaruhnya di atas ya teman-teman. Nah, kita akan taruh di atas. Kita coba cek kapasitor ini.
kita tempelkan, yang satu kita tempelkan juga. Nah, kapasitornya lemah ya teman-teman, jadi itu tidak sampai 1 mikrofarad. Berarti masalahnya ada pada kapasitor teman-teman. Nah, sebenarnya tinggal ganti kapasitor, dinamo ini bisa dipastikan menyala kembali teman-teman. Nah, ini untuk kapasitor yang bagus, yang masih bagus ya. Coba kita akan cek teman-teman. Ini juga kan imbalan, saya ambil di bekas kipas angin juga, kita akan cek. Oh, ini juga tidak bisa dipakai ya teman-teman, tidak sampai 1, mikro, tidak sampai 1 mikro, sedangkan tulisannya 1,2 mikrofarad. Kita akan coba cari kapasitor yang lain. Kita coba cek kapasitor yang ini. Ini untuk tulisannya ada di 1,5 ya teman-teman. Kita akan coba cek juga apakah masih bagus, karena saya stok kapasitor yang masih bagus kosong ya teman-teman. Kita akan cek juga. Ini juga tidak bisa dipakai, kapasitornya rusak. Nah, ini saya ketemu kapasitor yang bagus ya teman-teman. Ini nilainya kurang kelihatan. Ini 1,5 ya teman-teman. Kita akan coba cek. Perhatikan angkanya. Nah, itu 1,6. Nah, kapasitor ini kapasitasnya 1,5. Di sini terbaca 1,6 teman-teman. Berarti kapasitor ini masih bagus. Kita bisa pakai kapasitor ini untuk uji coba pada kipas angin ini teman-teman. Untuk cara penyambungannya, jalur kapasitor yang kuning ini kita sambungkan di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita langsung sambungkan teman-teman. Ini karena ini hanya percobaan ya teman-teman. Seperti itu. Setelah itu kabel hitamnya kita sambungkan di sebelah sini teman-teman. Jadi sambungkan di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi ini kabel kuning, ini kabel hitam. Untuk kabel speednya, nah nanti kita colokan listrik satu, kita sambungkan ke yang hitam ini teman-teman, yang sama kapasitor. Yang satunya lagi nanti kita akan colokkan pada yang kabel speed salah satunya ya teman-teman. Kita akan cek apakah dinamo ini nanti bisa berputar atau tidak ya teman-teman. Nah, untuk pengecekan sementara saya siapkan kabel colokan seperti ini ya teman-teman. Ini kabel colokannya. Nah, yang satu kita sambungkan di warna hitam, kabel warna hitam ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau yang ini tidak usah teman-teman, ini cukup disambung seperti ini. Nah, untuk kabel yang satunya yang dari colokan, kita ambil salah satu dari jalur speed ini. Kita akan coba speed 1 teman-teman, karena kalau speed 1 normal ada kemungkinan besar speed 2 sama 3 nya ini juga normal teman-teman. Nah, jadi satunya kita sambungkan di sini seperti itu. Nah, jadi ini jalur setrum yang pertama masuk ke kabel warna biru speed 1, yang satunya lagi ini masuk ke kabel setrum yang gabung sama kapasitor teman-teman. Kita akan coba colokkan ini. Nah, coba kita colokkan. Kalian perhatikan di kipas anginnya. Kita perhatikan ya teman-teman. Nah, ini karena dalam keadaan tertidur seperti ini jangan sampai dipencet ya teman-teman. Nah, ini harus di sini. Nanti bergerak soalnya. Nah, setelah itu kita coba colokkan di kabel listrik. Perhatikan di dinamonya ya teman-teman. Nah, itu berputar teman-teman. Nah, ini speed satunya berputar. Jadi kipas angin ini sudah bisa dipakai teman-teman. Tinggal pasang lagi perkabelannya seperti tadi. Ini sudah selesai teman-teman. Nah, jadi itu untuk cara servis kipas angin menggunakan multimeter. Nah, karena videonya sudah kepanjangan teman-teman, nanti untuk servis kipas angin tanpa menggunakan termometer atau multimeter digital atau yang analog, saya akan buat video lagi untuk part selanjutnya untuk pengecekan kipas angin tanpa menggunakan multimeter. Nah, untuk penyambungan kabel
Ini setelah diperbaiki, kita speed 1, speed 2, dan speed 3 kita kesampingkan dulu. Kalian fokus pada kapasitor sama setrum. Ini jalur setrumnya yang hitam, ini jalur kuning. Nah, jalur setrum yang colokan teman-teman, nah yang di sini, ini dari jalur colokan ya teman-teman, colokan listrik. Kita sambungkan di sebelah sini teman-teman. Jadi ini 3 seperti ini teman-teman. Terus jangan sampai lupa, ini kabel setrum, kabel untuk lampu ini, lampunya kita juga sambungkan di sini teman-teman. Jadi untuk ini, untuk lampu, satu kabel di sini, satu kabelnya itu di sebelah sini teman-teman. Ini sudah putus teman-teman, jadi tinggal disambung. Nah, setelah itu selesai, kalian tinggal pasang kembali speed 1 dan speed 2 dan speed 3 nya. Baik bisa disolder atau disambung, caranya seperti apa terserah kalian. Nah, ini sudah ada keterangannya ya teman-teman. Ini 1, ini speed 1, ini speed 2, dan ini speed 3 teman-teman. Nah, jadi ingat, kalau kipas Cina itu speed 1 biru, speed 2 kuning, dan speed 3 itu yang merah teman-teman. Nah, cukup sekian mungkin tutorial pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar kami lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial seputar servis barang elektronik. Cukup sekian, sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya teman-teman.